Gue dulu awal banget tuh pakai handphone. Pakai handphone. GarageBand di Apple kan ada GarageBand kan. Iya. Gue pakai itu. Pakai headset. Iya. Jadi ngupload tuh udah bodo amat mau kualitas gimana, yang penting orang masih ingat kalau dia penyanyi. Ini Mario Gayclaw kalau misalkan ditonton YouTube channelnya Mario, ini tuh views-nya tuh, ini kita lagi-lagi ngomongin angka ya. Kalau live-nya tuh bisa 15 juta, 3 juta, segala macam. Karena memang menurut gua Mario ini kredit untuk Mario juga, penyanyi yang viral bukan karena sensasi, tapi karena memang suaranya indah banget gitu. Gue bingung bikin sensasi, gue pengen sebenarnya. Iya. Ini Mario Gayclaw kalau misalkan ditonton YouTube channelnya Mario, ini tuh views-nya tuh, ini kita lagi-lagi ngomongin angka ya. Kalau live-nya tuh bisa 15 juta, 3 juta, segala macam. Karena memang menurut gua Mario ini kredit untuk Mario juga, penyanyi yang viral bukan karena sensasi, tapi karena memang suaranya indah banget gitu. Gue bingung bikin sensasi, gue pengen sebenarnya. Iya. Nah, Mario ini kan juga dikenal sebagai pencipta lagu yang hebat, yang banyak dinyanyikan sama semua orang, yang lagunya tuh viral organik gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang diviral-viralkan. Dan menurut gue, ini Mario Gayclaw kalau misalkan ditonton YouTube channelnya Mario, ini tuh views-nya tuh, ini kita lagi-lagi ngomongin angka ya. Kalau live-nya tuh bisa 15 juta, 3 juta, segala macam. Karena memang menurut gua Mario ini kredit untuk Mario juga, penyanyi yang viral bukan karena sensasi, tapi karena memang suaranya indah banget gitu. Gue bingung bikin sensasi, gue pengen sebenarnya. Iya. Lo malah itu, jadi kebalik. Emang dunia tuh kebalik ya. Orang yang pengen bikin sensasi nggak bisa, tapi karyanya sendiri yang original. Tapi sensasinya harus difilter. Oh, ini kayaknya over deh. Ini kayaknya too much. Iya. Oke. Kalau untuk bikin lagu buat orang, beda nggak sama bikin lagu buat Mario sendiri? Pasti beda, atau enggak? Jadi kalau Mario tuh setiap lagu yang Mario bikin, jadi lebih prioritas, kayaknya ini buat ini cocok nih sebelum ke Mario. Gitu. Jadi Mario tuh dapat lagu yang sisa-sisa tuh. Nah, gitu. Kenapa selalu mikirin penyanyi lain? Mikirin orang dulu baru Mario? Nggak tahu ya, emang pas bikin. Ini udah kebayangnya dia ini gitu. Udah kebayang sih ini yang nyanyi nih. Cukup tuh Ziva yang nyanyi deh, kayaknya lucu deh gitu. Nah, gampang itu Anggi gitu ya. Kayak satu Mario nggak ngebeng lagu kan. Oh, jadi setiap lagu ada keluar? Nggak ngebeng lagu, kayak mau lagu, ayo kita bikin. Oh, gitu. Maksudnya gitu. Oke. Workshop. Hanya beberapa kayak pesan terakhir tuh itu materi lama lah, itu materi 2016 baru diorder pakai di 2020 kalau 2021 kalau nggak salah. Gitu. Kalau ngebeng sih enggak. Enggak ya. Jadi bikin lagu fresh. Kenapa nggak suka ngebeng lagu? Kayak emang gaya beda musisi, beda bukan gaya. Bukan sih, satu rulesnya kayak kita belum kenalan. Iya. Kita nggak tahu kok dirimu nyanyi kayak gimana. Oh, nih orang range kayak gimana sih. Terus gue kasih lagu yang benglang lama bukan karakter lu. Gue nih lagu nih dari gue nih. Lu mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan? Bener. Jadi tuh, ini kenapa Mario itu lagunya selalu kena nyampe ke hati juga, karena memang bikinnya dari hati. Ngasih orang pun juga nggak sembarang ngasih. Ini gue punya lagu, nyanyiin gitu. Semuanya jadinya pakai perasaan ya, pakai insting ya, intuisi. Gimana ya? Kalau aku sih percaya kalau lagu tuh nyari tuannya sendiri gitu. Oke, iya, benar. Tapi tuh nyari tuannya sendiri. Tapi jadinya kan lo jadi lagu-lagu sisa-sisa malah dinyanyiin sendiri kan? Ya kayaknya sisa-sisanya tuannya gua deh kayaknya. Kalau Mario nanti misalnya nanti di masa depan gitu, Mario fisiknya sudah tidak ada, tapi hanya karya-karyanya yang masih ada terus diputar di dunia sampai kapanpun, sampai nanti selamanya. Amin. Apa yang mau dikenang dari seorang Mario sama orang yang nanti anak cucu kita gitu? Komposer, penyanyi, pencipta lagu, atau apa? Atau penyampai pesan? Apa ya? Kayaknya orangnya dalam nih. Mario dalam nih orang ini. Enggak juga. Kecebur nih. Kalau mau dikenang sebagai apa ya, komposer terlalu inilah ya. Teman aja deh, teman. Dalam tuh. Ya, teman aja deh kayak. Kalau komposer sebagai penyanyi star banget nggak sih? Terlalu bintang sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mario, luar biasa.
Ini dari sekian, maksudnya kan kita di radio itu sudah pernah interview melihat banyak sekali orang gitu. Berarti Mario selain effortless, akhirnya kita pertama kali ketemu ternyata orang yang humble, yang banyak poin yang bisa diambil dari Mario sebenarnya ya. Nanti kita akan curi sedikit-sedikit, kita akan pasangi listrik di kursinya. Akan kita curi sedikit-sedikit ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan jadi musisi tuh harus double job, ada yang bilang gitu, ada yang bikin lagu, sekarang bikin konten. Kalau dulu penyanyi aja. Kita sebut penyanyi legend. Almarhum Om Krisya. Nyanyi nggak ada gaya cuma. Iya betul. Gitu doang kan. Tapi lagunya meledak. Tapi kalau sekarang kayaknya udah jadi tuntutan. Bikin konten. Mario pun bikin konten. Nyanyi live session dan segala macam. Bikin challenge, kadang bikin ngedit video sendiri. Mario pun menjalani itu. Menurut Mario itu penting atau Mario memang suka? Realistisnya mau hidup nggak? Oke, nice. Iya. Nggak, kalau aku sih dulu selesai dari label, dulu Mario di salah satu label Universal Indonesia, beres dari situ tuh nganggur tuh, sampai hari ini. Sampai hari ini emang Mario bergerak sendiri gitu loh. Nah kalau lu ngerantau dan lu nunggu aja bola, kayaknya balik aja deh kayaknya gitu. Jadi dulu tuh yang benar-benar mulai belajar, mulai pegang DAW, mulai dari audio, video. Jadi Mario belajar ngedit, belajar ngerekaman, belajar sendiri gitu. Terus teman-teman yang di sekeliling juga ngedukung. Jadi kayaknya kita bikin tim lucu deh, tim dari gratisan. jadi menghasilkan, dari gratisan jadi menghasilkan. Dari teman-teman yang sekeliling juga. Jadi semua yang ada di tim Mario tuh kayak bukan ini basicnya video, ini basicnya enggak. Jadi semua tuh benar-benar belajar. Semua tuh belajar. Jadi sampai hari ini ya kebentuk tim dan bentuknya dari konten ini, dari konten cover, ngevlog dan lain-lain. Pokoknya apapun itu kita lakuin. Yang dimana bisa kenotis sama orang-orang dan tahu, oh kita tuh punya konten ini loh. Bukan cuma ternotis, semua orang nonton. Kita tuh punya segmen ini loh, kita bikin lesehan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Sampai ada satu hari kita ngerasa kayak, kok subscriber mentok ya gitu. Subscriber mentok ya. Nah kita nih benar-benar gak ada tim yang ngeblas nih promo ini nggak ada. Jadi benar-benar Mario mikir sendiri, kita ngobrol sama tim. Oh kita ngamen aja gitu. Jadi ngamen kita bikin konten. Ya itu lumayan jadi sih. Jadi penonton 15 juta kan kalau nggak salah, ada berapa? Minimal 1,5 juta, 3,5 juta ada itu si Mario ini bikin konten kan. Dan itu berarti kalau misalkan ada global people yang baru mau mulai, mungkin mau bermusik segala macam, lakukan itulah ya. Iya, lakukan itulah. Jangan tunggu alat lu bagus dulu baru bikin sih kalau gue sih. Jangan nunggu alat lu proper, mulai dengan alat yang ada dulu sih. Gue dulu awal banget tuh pakai handphone. GarageBand di Apple kan ada GarageBand kan. Ya. Gue pakai itu. Pakai headset. Iya. Jadi ngupload itu udah bodo amat mau kualitas gimana, yang penting orang masih ingat kalau oh dia penyanyi gitu. Iya betul. Dan tadi Mario juga bilang belajar DAW. Belajar DAW-nya baru pas bikin konten, nggak juga kan? Iya. Oh iya? Jadi dulu kan mentok sama handphone aja karena satu nggak ada barang. Iya. Satu nggak ada barang dan waktu itu di bener-bener lu mau rekaman ada label. Iya, bikin video klip ada label. Iya, kan? Semua dikerjain sama label. Selesai dari label tuh nol tuh. Oh mau kemana nih, ngapain nih gue, ojek gitu apa gimana sih? Nggak mungkin. Oke, DAW pakai apa pertama? Sampai sekarang masih? Hari ini Cubase. Masih pakai Cubase ya, karena ada tim Cubase, ada Ableton. Produser apa? Tim apa? FL Studio. Di FL Studio, Fruity Loops ya. Bikin musik juga nih produser kita nih, produser global Radio Martin ya.